Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, ibadah puasa Ramadan akan segera kita akhiri. Kita tentu ingin menjadi orang-orang yang berhasil dalam ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang menahan lapar dan haus. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar sama haus. Orang seperti ini keberhasilannya dari berat badan yang turun, celananya longgar. Tidak begitu. Itu bukan target utama dari ibadah puasa. Maka ukurannya banyak. Di dalam buku yang saya tulis, 3 pesan dalam 30 Ramadan, ada di bagian terakhir 3 ukuran keberhasilan. Bagaimana ukuran keberhasilan kita berpuasa Ramadan? Yang pertama, memiliki ikatan yang kuat kepada Allah. Sesudah kita sukses berpuasa, ikatan kita kepada Allah menjadi kuat, sehingga kita tidak mau menyimpang dari ketentuan Allah meskipun peluangnya ada. Kita tentu masih ingat Umar bin Khattab sebagai khalifah suka keliling-keliling kampung di waktu malam. Dia ingin tahu langsung keadaan masyarakatnya. Ternyata ketika dia sedang beristirahat di samping rumah yang sangat sederhana, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Nak, kita dapat susu cuma sedikit hari ini, campurlah dengan air, biar untungnya tetap sama. Oh enggak bu, kita ini kan penjual susu murni, masa dicampur dengan air. Apalagi Khalifah Umar tidak membolehkan hal ini. Khalifah Umar paling lagi enak-enak tidur di malam begini, dia nggak tahu dengan kesulitan kita. Bu, Khalifah Umar boleh tidur, tapi Tuhannya Khalifah Umar, Tuhan kita semua, tidak tidur. Sampai di sini Umar ingin mencari tahu lebih banyak siapa, bagaimana anak penjual tukang susu ini. Maka dalam perjalanan pulang, dia perintahkan kepada Aslam, pembantunya, kamu datang lagi ke kampung itu 2-3 hari, kamu tanya orang-orang sekitar situ, apa komentar mereka tentang anak tukang susu itu. Aslam melakukan apa yang diperintah. Beberapa orang dia tanya, ternyata kesimpulannya sama. Anak tukang susu itu memang anak yang solihah, anak yang jujur. Sesudah dapat laporan itu, Umar panggil anaknya yang laki-laki, kamu mau menikah? Ya mau, siapa yang nggak mau nikah? Sudah punya calon? Belum. Mau calon dari bapak. Bapak tentu tahu wanita seperti apa yang cocok buat saya. Kalau begitu bapak mau melamar. Umar datang. Datangnya saja sudah buat tuan rumah terkejut, si ibu itu terkejut, apalagi datangnya mau melamar. Maka dari pernikahan ini lahir seorang anak, lahir lagi cucu yang kemudian dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini sebuah contoh bagaimana orang komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita kan begitu, nggak mau menyimpang dari ketentuan Allah. Yang kedua, kalau kita sudah sukses ibadah puasa, ukurannya adalah kita menjaga kebersihan hati dari dosa. Kenapa? Puasa itu kan mendapatkan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa karena iman, mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang lalu. Maka kalau kita sekarang yakin dosa kita diampuni oleh Allah, sekarang sudah bersih,
itu sama seperti orang yang punya gedung, dia sangat memperhatikan kebersihan. Maka dijaga kebersihan, jangan sampai kotor lagi itu gedung. Bahkan selalu dibersihkan kotoran-kotoran kecil. Di sini berarti kalau kita sudah sukses ibadah puasa, kita menjadi orang-orang yang tidak gampang berbuat dosa. Kita hati-hati jangan sampai dosa lagi, jangan sampai kotor lagi. Maka tidak ada cerita kita sampai bangga dengan dosa, itu nggak ada cerita. Kalau bangga dengan dosa, wah ini bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattalahum abwabus sama. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayatku, sesudah itu dia menyombongkan diri terhadapnya. Mendustakan ayat Allah itu kan berdosa. Sombong dia terhadapnya, bangga dengan dosa. Orang seperti ini, wala yadkhulu la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Doanya tidak dikabulkan, taubatnya nggak diterima. Kok taubat nggak diterima? Katanya Allah Maha Penerima taubat. Iya, Allah Maha Penerima taubat. Tapi taubat itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya, orang harus menyesal atas dosa. Ini tidak nyesal, malah bangga. Maka orang seperti ini wala yadkhulunal jannah, nggak masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Masukin benang aja udah susah, bagaimana masukin unta? Nah ini. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah balasan buat orang-orang yang suka melakukan kejahatan, melakukan dosa. Yang terakhir, yang ketiga, tolak ukur kita sukses ibadah puasa adalah kita memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu. Meskipun selama Ramadan sekarang kita tidak beraktivitas di masjid, nggak kita dengar ceramah dari masjid, tapi ternyata kita tetap bisa mendapatkan ilmu dari media sosial, dari radio, dari televisi. Nah ini semangat kita menuntut ilmu. Maka sesudah Ramadan, ilmu kita tambah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas untuk menambah ilmu. Oleh karenanya, apa yang belum kita pelajari, kita inventarisir. Apa yang belum kita pahami, kita catat. Nah, lalu kita bisa baca yang terkait dengan apa yang belum kita pahami. Atau kita usulkan kepada pengurus masjid agar ini dibahas dalam pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dalam ibadah Ramadan pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.